Kita mengulang pelajaran minggu kemarin ya. Di sini siapa yang tahu kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit? Masih ingat nggak? Biasanya kita disebutnya hari apa? Hari Isra Mi'raj. Apa itu pengertian dari Isra Mi'raj? Nanti apa? Ya. Apa itu Isra? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam. Ya. Ulang. Apa itu Isra? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari.
Apa itu Isra? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Apa itu Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Nah, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Ya, di sini ada syairnya. Yuk kita baca bareng-bareng. 27 Rajab Nabi 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, ditemani Jibril naik buraq semalam, ditemani Jibril naik buraq semalam. Saat Isra Mi'raj dapat perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Nabi meminta untuk dikurangi jadi 5 waktu sehari semalam, jadi 5 waktu sehari semalam. Ya, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur, kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan menyucikannya, kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman, kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bertemu Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi, dan Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Berikutnya Nabi Adam juga membalas salam kepada beliau. Nah, di atas langit Nabi bertemu
Nabi siapa aja? Ketemu siapa? Nabi Adam, terus Nabi siapa lagi? Nabi Isa, terus Nabi Musa, terus Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim. Ya. Yang mempercayai Nabi melakukan Isra Mi'raj adalah siapa? Yang pertama kali mempercayai Nabi Isra Mi'raj siapa? Tadi siapa? Abu Bakar. Ya. Abu Bakar sangat percaya dengan Rasulullah. Di kalangan semua umat hanya sahabat Abu Bakar yang percaya bahwa Nabi melakukan Isra Mi'raj, dan sahabat Abu Bakar dijuluki sebagai siapa? As-Siddiq, yang artinya As-Siddiq artinya apa? Apa As-Siddiq artinya? Masa nggak tahu? Ya, As-Siddiq itu jujur atau membenarkan perkataan Rasulullah. Di sini kalian tadi kan udah dijelasin ya apa itu Isra dan Mi'raj. Terus di saat Nabi melakukan Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan apa? Apa yang Nabi dapat dari Isra Mi'raj? Apa? Perintah apa? Perintah sholat yang tadinya berapa waktu dalam sehari? 50 waktu sehari, terus menjadi 5 sehari, yang pahalanya sama seperti kita melakukan sholat 50 waktu dalam sehari. Terus hikmah apa lagi? Rasulullah mendapatkan apa lagi dari Isra Mi'raj? Dari Isra Mi'raj bahwa di dalam hikmah di Isra Mi'raj membenarkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian misal kalian percaya enggak ada orang yang naik ke atas dalam satu hari dengan mengendarai gua? Misalkan kalian percaya enggak kalau ada orang yang kayak gitu? Di sini gini aja. Ibu minta tulis hikmah atau Nabi mendapatkan apa di atas langit. So, kalian tulis. Tulis ya. Tulis.
atau pelajaran penting dari Isra Mi'raj. Pertama, kebesaran dan kekuasaan Allah. Isra Mi'raj menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk membawa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan jauh dan menembus langit dalam waktu yang sangat singkat, memperkuat keimanan umat terhadap kekuasaan Allah di luar batas logika manusia. Yang kedua, sholat sebagai bagian dan tiang agama. Perintah sholat 5 waktu disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Ini menunjukkan pentingnya sholat sebagai penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya. Yang ketiga, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj terjadi setelah setahun kesedihan wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Allah memberikan hiburan dan kekuatan spiritual kepada Nabi sebagai bentuk kasih sayangnya dan peneguhan atas perjuangan dakwah yang berat. Yang keempat, ujian keimanan bagi kaum muslimin. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi ujian bagi umat Islam waktu itu. Orang-orang yang benar-benar iman seperti Abu Bakar As-Siddiq mempercayainya tanpa ragu, dapat menunjukkan pentingnya iman kepada hal-hal gaib dan kepatuhan mutlak kepada Nabi SAW. Yang kelima, keutamaan Masjidil Aqsa dan Palestina. Allah memilih Masjidil Aqsa sebagai tempat singgah Isra yang menandakan kesucian dan pentingnya tanah Palestina dalam sejarah Islam. Masjidil Aqsa menjadi tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang keenam, kedudukan Nabi Muhammad SAW di antara para nabi. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi bertemu dengan para nabi terdahulu di langit dan menjadi imam sholat bagi mereka di Masjidil Aqsa. Ini menegaskan bahwa beliau adalah penutup para nabi, khatamul anbiya dan pemimpin umat manusia. Nih tadi ibu udah dijelasin ya, tadi hikmahnya ya. So kalian tulis ulang apa yang tadi ibu baca, yang tadi ibu nerangin. So ditulis apa saja hikmah dari Isra Mi'raj.
pelajaran ini dengan membaca syair tadi. Yuk bareng-bareng. 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, ditemani Jibril naik buraq semalam, ditemani Jibril naik buraq semalam. Saat Isra Mi'raj dapat perintah sholat, 50 waktu sehari semalam. Nabi meminta untuk dikurangi jadi 5 waktu sehari semalam. Jadi 5 waktu sehari semalam. Ya, semoga penjelasan tadi yang Ibu berikan kalian paham dan manfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.